Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Hoa TV, kali ini tim Hoa TV ada kunjungan silaturahmi ke Warna Pasundan. Adalah sebuah bisa disimpulkan sebuah kumpulan yang mempelajari tentang akhlak dan kepribadian seseorang dalam menjalani kehidupan. Dan kebetulan saya ditemani dengan narasumber yang punya peran penting dalam sebuah Warna Pasundan, Om Hilman ya. Kita akan bertanya seberapa pentingnya peran manusia di muka bumi itu, Om ya. Mungkin bisa dijelaskan langsung ke pemirsa Hoa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah, mutlak pertolongan dari Allah. Semoga kedatangan keluarga dari Hoa TV menjadi sebuah kebaikan yang mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Amin. Untuk selamanya. Amin. Dan semoga kesuksesan di keluarga Hoa TV semoga secepatnya bisa tercapai dan tergapai. Ya alhamdulillah. Untuk adapun tadi pertanyaan dari Mas siapa? Ilham. Alhamdulillah Mas Ilham. Ya alhamdulillah, pertanyaan yang bagus, yang mana kalangan tunas bangsa, jiwa pemuda yang masih alhamdulillah itu bisa ikut bahagia. Kita sama-sama kita songsong masa depan untuk negara kita yang kita sayangi ini, untuk kedepannya lebih baik. Amin. Dan lebih dari negeri yang lainnya. Soalnya Amin. apa? Ada di negara kita, tidak ada di negara yang lainnya. Jadi adapun tadi tugas dari Allah untuk manusia, jelas di dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan Allah ciptakan jin dan manusia selain daripada beribadah. Maka dari itu, ini hanya mengingatkan saya pribadi, semoga ada manfaatnya buat yang lainnya. Dasari segala sesuatu dengan niatnya ibadah, itulah fitrahnya manusia. Jadi jangan sampai segala sesuatu didasari dengan keinginan. Soalnya apa? Keinginan itu nafsu. Nafsu kan dari pengaruh. Jadi segala sesuatu dasari dengan niatnya ibadah, tujuannya Allah supaya lulus. Jadi itu kunci sebetulnya. Adapun barangkali gimana penjelasan dari saya segitu? Apa Ya, masuk akal ya. Gini aja, Om. Iya. Kita itu kan lagi silaturahmi ya. Iya. Jadi ngopi dulu aja. Oke. Iya, silakan. Ngopi dulu buat pemirsa yang lihat video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Iya. Semoga kalian yang mendukung channel kami dimudahkan dalam aktivitasnya oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ngopi dulu. Kopi dulu. Iklan. Justru tadi, ya alhamdulillah, saya ikut bahagia. Ikut bahagianya gimana tadi? Pemuda-pemuda yang masih seusia Mas Ilham ini, ya alhamdulillah, mau berkorban ya dan berjuang untuk menjadi support ya buat tunas bangsa yang lainnya, supaya kita sadar negeri yang kita sayangi, negeri yang kita diami ini, yaitu Indonesia, itu kan mengandung makna. Indonesia itu kan indahnya dunia hanya untuk manusia. Makanya dulu beliau Pak Soekarno sebelum menjadi presiden, beliau punya sumpah. Cuman sumpahnya itu ya maaf, Mas Ilham mungkin belum pernah mendengar atau tidak ada di dalam sejarah. Soalnya ini pribadi sekali. Sumpahnya beliau itu Tri Satya Boga. Tri itu 3, Satria, Boga, yaitu Satria mempunyai sumpah. Yang pertama sumpah beliau, 1. Indonesia harus merdeka. Rakyat adil makmur, totok tentrem karto raharjo. Jadi Indonesia harus merdeka. Kan tadi simbolnya, Indonesia itu kan indahnya dunia hanya untuk manusia. Ada di negara kita, tidak ada di negara yang lainnya. Ini dalam konteks pembicaraan itu kita membicarakan manusia ya, bukan Iya. bangsa jin ya. Iya, ini manusia. Jadi kan tugas dari Allah kan jelas, buat jin dan manusia itu ibadah. Jadi kita kan selaku manusia ya, Allah menakdirkan kita kan selaku khalifah ya. Makanya alhamdulillah saya juga sering melihat
konten di YouTube seperti saudara UHH TV begitu spesifik dan begitu spektakuler, ya alhamdulillah. Justru di sana banyak yang meluruskan yang selama ini mitos, ya banyak warga yang kadang takut, ya. Justru tadi Allah menakdirkan manusia itu kan jadi khalifah pemimpin. Kenapa kita mesti takut, ya? Justru makhluk dan ciptaan itu ada di bawah kendali kita, ya. Kan tadi Allah menakdirkan, makanya ya alhamdulillah support dari saya, semoga UHH TV tadi semoga selamanya berada di dalam rahmat. Amin, amin, amin. Nah, terus tadi ya alhamdulillah tadi ya ngebahas yang tadi lagi sumpah beliau, sumpah Pak Soekarno dulu. Jadi Tri Satya Boga yang pertama, 1, Indonesia harus merdeka, rakyat adil makmur, totok tentrem kertok raharjo. Jadi merdekakan dulu. Jadi itu sebetulnya mengingatkan kita, ya merdekakan dulu hati yang Allah titipkan kepada kita. Berarti jangan memerdekakan pribadi masing-masing. Ya itu tadi, jangan sampai kita itu dijajah oleh pengaruh, ya. Pengaruh dari setan. Jadi itu mengandung makna, mengandung simbol yang subhanallah spektakuler sumpah beliau itu. Makanya tadi 1, Indonesia harus merdeka, rakyat adil makmur, totok tentrem karto raharjo. Jadi nah hati kan diibaratkan presiden, pemimpin. Kalau anggota tubuh yang lainnya seperti mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki itu kan mengikuti apa kata hati. Contoh ketika Mas Ilham gatel misalkan di kepala, apakah ngomong dulu mulutnya? Kan tidak, dengan sendirinya secara otomatis itu. Maka dari itu tadi ya alhamdulillah, makanya sumpah beliau tadi, semoga Allah mengasihkan ilmu serta kekuatan kepada kita semuanya, apalagi kepada Mas Ilham dan kru dan keluarga yang lainnya, dan khususnya seluruh ya penduduk Indonesia, supaya menjadi tunas bangsa yang berkualitas. Amin, amin. Jadi timbulkan jiwa proklamator, Ya. timbulkan jiwa patriotnya, jangan jadi pengekor. Ya. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran, ya, di dalam Fatihah ayat yang ke-7 ayat yang terakhir, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya. Dan bukan termasuk orang-orang yang Allah murkai, atau bukan orang-orang yang tersesat. Naudzubillah. Ya, makanya jelas di dalam ayat itu untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita itu jadilah ya diri sendiri, berdikari, belajar berdiri di atas kaki sendiri. Jadilah seorang pelopor, jadilah seorang proklamator, jangan pengekor. Makanya kalau pengekor itu orang Sunda bilang kan tuturut munding. Tuturut munding. Nah justru kan celaka. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran kan dijelaskan, misalkan seseorang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lainnya. Berarti pada dasarnya manusia itu membangun manusia yang seutuhnya manusia untuk beribadah, ya. Amin. Manusia itu kan mengandung simbol juga. Manusia itu kan mandungannya rasa, yaitu menyatunya antara jasmani dengan rohani. Jadi jangan sampai ketika kita menjalani hidup itu, jadi jasmani di sini sementara hati kita akan gentayangan. Nah, itu nggak betul. Makanya seorang profesor justru mencontohkan ya kepada mahasiswinya supaya timbul power focus, yaitu suatu kefokusan. Jangan sampai melamun, jangan sampai menghayal. Pernah dulu saya ada suatu pengalaman yang alhamdulillah itu merupakan suatu yang luar biasa. Saya alhamdulillah ketemu dengan seorang lektor gitu. Baru seumur hidup saya merasakan bahwa seorang profesor itu subhanallah luar biasa, Allah kasih kemampuan. Soalnya apa? Ketika waktu itu beliau kan mengajak makan kepada saya, Mas, kamu lapar nggak? Saya sama, Prof, saya juga lapar. Prof, lapar nggak? Lapar. Nah, terus beliau mengajak, enaknya kita makan di mana? Makan di dalam, di rumah apa di luar? Enak di luar, Prof. Cari suasana. Ya alhamdulillah, ketika waktu itu beliau bertanya kepada saya, Mas, kalau rumah makan terdekat di sekitar sini menurut Mas berapa kilo? Ya kurang lebih 2 kilo, Prof. Nah, ketika itu dikirain profesor itu saya kira zikrullah atau qomatkan atau mengagungkan Allah atau apa, seperti menghitung dulu ya. Nah udah gitu beliau bilang, Mas, kamu ini bohong. Bohong gimana, Prof? Nih Mas, tak kasih tahu ya, satu langkah kaki saya 60 cm. Saya hitung dari tadi, hitungan saya udah 400 kali melangkah. Kalau kita kalkulasikan berarti udah 2 kilo 400 meter. Berarti nah
subhanallah, segitunya, Sedetail gitu ya. sedetail itu, jadi segitu telitinya. Pantesan ya maaf, pantesan keningnya itu lebar, dainya itu lega gitu, orang sudah bilang gitu. Makanya subhanallah, suatu anugerah yang Allah berikan kepada beliau, seorang profesor itu, seorang rektor, subhanallah. Jadi dari segi, makanya kuncinya dari hikmah dari pelajaran tadi, ketika saya belajar dari profesor itu mendapatkan satu hikmah. Hikmahnya, jadi kita menjalani hidup ini, kita kan selaku manusia, jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan hayalan, dengan lamunan. Tadi hayalan lamunan itu pengaruh dari setan. Makanya Indonesia, indahnya dunia hanya untuk manusia. Berarti merdekakan dulu hati yang Allah titipkan kepada kita, jangan sampai terpengaruh, terpadaya oleh setan, yaitu dengan cara melamun, menghayal. Lamunan hayalan tadi kan jarang yang menjadi kenyataan. Justru malah timbulnya kita itu jadi suudon kepada Allah gitu. Nah, tadi kan saya agak tertarik dengan pembahasan si Om itu yang bilangnya manunggal rasa, yang bukan jasmani dengan rohani, itu dengan cara seperti apa biasanya? Nah, metodenya, jadi titik temunya jelas kan tadi. Jadi ketika kita lagi apa, ketika kita lagi di mana, agungkan Allah. Dengan cara? Ya itu tadi, hati yang Allah titipkan kepada kita, samakan dengan detak jantung. Tiap tarikan napas, tiap detakan jantung, satu kata Allah. Itu efeknya akan berimbas ke positif pastinya ya. Insya Allah itu ke positif. Jadi satu kan sholat, ya. Sementara ini kalau di umum sholat itu belum paham dengan makna atau belum tahu dengan artinya itu. Sholat itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa kita itu kan sholat itu kan ingat gitu. Jadi di mana kita tempat, di mana kita berada, makanya ingat kepada Allah. Berarti selain yang 5 waktu pun, setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu pun, harusnya kita tetap ingat jangan sampai Allah. Setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, kita melupakan Allah. Soalnya apa? Kan ada istilah kata simbol yang simbolnya, yang namanya manusia mempunyai sifat 1 menit ganti 1 jam berubah. Justru kita yang rugi, bukannya petunjuk yang masuk malah pengaruh. Ya, kan tadi udah jelas dari awal pembicaraan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan Allah ciptakan jin dan manusia selain daripada beribadah. Makanya gimana mau timbul ibadahnya sementara kita lali atau lupa kepada Allah yang Maha menciptakan. Ya, makanya di dalam ayat kan jelas, as-sholat ta'lil fahsya'i wal munkar. Ingat kepada Allah atau sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya tadi satu, sumpah beliau kan jelas. Kalau bahasa kitanya kan, 1. Indonesia harus merdeka, rakyat adil makmur, toto tentrem kerto raharjo. Itu penjabaran dari Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana kita mau jadi timbul keadilan, timbul keberadaban, sementara yang saya lihat, maaf, selama ini ya bukan saya menghina atau maaf bukan adugang adiguno, saya baru ketemu dengan sosok, bukan manusianya. Lah itu kan baru simbol, baru ciri. Orang Sunda bilang baru cirinya gimana, yang namanya manusia lah. Contoh misalkan ada seseorang, lah ini saya manusia, lah itu dada, iya. Terus ini, lah itu kan tangan, terus ya. ini kan kening, ini hidung, ini mulut, lah manusianya mana gitu. Ya, ini fakta. Jadi yang namanya manusia itu kan manualnya rasa. Satukan antara jasmani dengan rohani kita. Dengan cara selalu mengingat Allah ya. Nah, padkurullah dikron kasiro. Itu dikrullah. Jadi dikir yang seterusnya tidak ada jarak terus karena Allah ya. Ketika kita mengingat kepada Allah, jangan kita pakai hitung-hitungan. Soalnya apa? Allah memberikan nikmat kepada kita tidak terhitung. Tidak terhitung. Jadi makanya ayat jelas kan, la in syakartum la zidanakum wa in kafartum inna adabi. Jadi alhamdulillah tadi ya, jadi kembali ke obrolan yang awal tadi. Makanya sumpah beliau itu 1, baru yang nomor 1 lagi aja kan udah spektakuler loh. Tunggu dulu. Ngopi dulu. Aja. Tos dulu biar perfect, asik. Iklan dulu. Rumah baru jendela kaca. Kopi yang baru enak rasanya. Ya sebenarnya saya nggak suka kopi hitam tapi dinikmati aja. Ya alhamdulillah itu pas. Makanya ada sedikit ya, barangkali ini ada manfaatnya buat saudara yang lainnya, buat keluarga kita yang seluruh Indonesia, seluruh Nusantara gitu, supaya tadi timbul tunas bangsa yang berkualitas. Jadi titik temunya contoh pejuang-pejuang kita dulu ya,
bahu membahu. Contoh memerdekakan negeri ini apakah khusus kalangan Islam? Kan tidak. Tidak. Ya, dari kalangan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tuh kan bahu membahu. Jadilah Indonesia ini merdeka. Kenapa kok selama ini di Islamnya aja kok gontok-gontokan golongan-golongan? Makanya ini maaf ya, ini sebatas mengingatkan saya pribadi. Marilah kita sama-sama rapatkan barisan Untuk menuju satu jalan yang sama ya. ya itu tadi. Allah kan yang maha menciptakan. Apa bedanya? Di dalam ayat kan jelas lakum dinukum waliyadi. Jadi makanya alhamdulillah mutlak pertolongan Allah tadi. Marilah kita sama-sama rapatkan barisan. Jangan saling menyalahkan. Indonesia tidak akan maju ya tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa ukhuwah. Maka dari itu sayangilah negeri ini. Makanya apakah tidak ingat kepada pejuang-pejuang negeri kita dulu. Tadi jangankan mengorbankan harta, jiwa, nyawa pun sampai dikasihkan untuk kemerdekaan negeri ini. Makanya alhamdulillah tadi saya ikut bangga, ikut bahagia. Mas Ilham yang masih muda, terus ya alhamdulillah mau meluruskan yang selama ini banyak yang ya gitulah salah arah atau ya itulah. Semoga Allah kasih hidayah serta taufik. Amin. Nah, tadi insya Allah mungkin Mas Ilham agak paham dengan penjabaran yang pertama tadi supaya beliau mungkin yang kedua yang ketiga kita simpan lagi Kang untuk silaturahmi yang kedua. Oke, siap. Mungkin terima kasih atas Iya. diterimanya kunjungan dari Hoa TV ke keluarga besar Warna Pasundan. Oh ya maaf, saya klarifikasi, jadi ini itu bukan sebuah perkumpulan tapi sebuah keluarga yang dinamakan dengan keluarga Pasundan. Mungkin Iya, Warna Pasundan. Warna Jadi Pasundan. Warna Pasundan di sini membentuk satu keluarga besar. Jadi bukan khusus kalangan Sunda, bukan khusus kalangan Jawa, tapi untuk seluruh NKRI. Dan intinya ini bukan kumpulan makar ya Kang ya. Iya, bukan. Ini untuk kita, mari kita sama-sama jaga kedaulatan negeri ini. Makanya kan tadi, makanya subhanallah beliau mencontohkan kepada kita dengan negara besar, yaitu negara sebesar Indonesia ini kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Ingat dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai dipecah belahkan. Saya tidak ikhlas. Ingat ya. Mungkin mohon maaf ya Mas ya, tadi penjabaran dari saya agak belepotan ya, mungkin biasanya saya pakai bahasa Sunda, lo ini pakai bahasa Indonesia, jadi ya maaf ya, mungkin Mas Ilham memahami dari kekurangan saya. Semoga saudara-saudara yang lainnya dan keluarga yang lainnya yang ada di Indonesia ini memahami atau memaklum ya, mungkin karena satu saya minimnya dari segi hal pendidikan ya. Kalau Mas Ilham kan mungkin entah S1 entah S2, kalau saya kan S1. Kalau saya SD. es kelapa itu. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Tadi ya penjabaran yang pertama sumpah beliau tadi kan yang mungkin cukup sekian dulu, yaitu tadinya satu, ingat pesan beliau, satu, Indonesia harus merdeka, rakyat adil makmur toto tentrem Dari kepribadiannya dulu masing-masing. Iya, jadi merdekakan dulu hati yang Allah titipkan kepada kita semuanya, jangan sampai dijajah oleh setan. Mungkin cukup dulu ya penjabaran dari saya. Semoga Allah mengabulkan, semoga Allah ngasih ilmu serta kekuatan untuk besok lusa, semoga bisa meneruskan dengan kita ya. Iya. Mungkin sebelumnya, tapi maaf Mas Ilham, kalau di sini dibiasakan ya sebelum selesai obrolan ya, atau sebelum mulai obrolan biasanya kan baca sholawat dulu. Soalnya jelas di dalam ayat kan dinyatakan di tercatat ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi biarpun misalkan satu lingkup ya, satu kelompok yang mengagungkan Allah tetapi tidak baca sholawat, itu bau melebihi bangkai. Jadi karena Allah, kita sama-sama baca sholawat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Ya mungkin pemirsa Hoa TV cukup sekian dari saya, dan terima kasih sekali lagi buat Om ya. Mungkin untuk kedepannya saya akan bertanya tentang sholawat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia rahayu sagung dumadi. Amin.